Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video pertama pembahasan materi statistika. Pada video ini, kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok. Nah, pastinya teman-teman waktu SMP pernah belajar data tunggal, di mana data itu disajikan satu per satu, ya, seperti berikut ini. Ini data tunggal karena datanya disajikan satu per satu. Misalkan ini adalah nilai penilaian akhir semester atau PAS matematika dari 80 orang siswa. Seandainya datanya sedikit, misalkan hanya 10, hanya 15, itu bisa dengan mudah kita sajikan dalam bentuk data tunggal. Kita bisa mudah menganalisisnya. Tapi jika datanya segini banyaknya teman-teman, ya terutama kalau lebih dari 30 data, sebaiknya data ini kita sajikan dalam data berkelompok. Sekarang teman-teman bandingkan data ini kalau kita sajikan satu per satu atau dalam bentuk data tunggal, ini adalah data mentah ya, atau raw data. Sekarang bandingkan dengan data kalau kita sajikan seperti ini. Nah, ini data yang sama, tapi bedanya kalau ini kita sajikan satu per satu, kalau ini datanya sudah kita kelompokkan dalam beberapa interval. Ya. Nah, jika datanya kita sajikan dalam tabel seperti ini disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Distribusi itu sebaran, ya, sebaran. Dan ini frekuensinya. Jadi ini kita kelompokkan ke dalam beberapa interval yang disebut kelas. Nah, jika kita bandingkan data pertama yang masih disajikan satu per satu dengan data yang sudah kita kelompokkan dan kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi, tentunya data yang sebelah sini dalam tabel distribusi frekuensi, data ini akan lebih cepat kita tangkap dan mengerti. Beda dengan data ini. Misalkan teman-teman mau melihat nilai siswa yang paling banyak itu pada kisaran berapa? Kalau datanya satu persatu kayak gini, ini sulit kita membacanya. Ya, tapi kalau sudah dalam bentuk tabel ini, kita bisa lihat, oh data siswa yang paling banyak itu yang ini nih, ada di antara 71 sampai 80 nilainya. Kita bisa membacanya dengan lebih cepat. Kemudian keuntungan atau kelebihan kita menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, kita bisa lebih mudah melakukan proses analisis data berikutnya. Ya. Nah, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data seperti ini, data mentah seperti ini, nanti kita sajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita belajar menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, ada beberapa bagian pada tabel distribusi frekuensi yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, ada yang disebut dengan kelas interval. Oke, ini perlu teman-teman pahami karena akan kita gunakan pada materi berikutnya, terutama pada perhitungannya nanti. Ada yang disebut dengan kelas interval. Kelas interval itu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval, teman-teman. Contohnya pada tabel ini kelas interval nih, 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60. Nah, ini kelas interval. Yang pertama, yang ini adalah kelas pertama, kelas ke-1. Ini kelas kedua, nah ini kelas ketiga, ya, dan seterusnya sampai yang bawah, ini kelas terakhir. Oke, nah jadi ini disebut sebagai kelas interval. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan batas kelas. Oke, nah kita udah tahu, oh ini kelas nih. Sekarang apa itu batas kelas? Batas kelas ada dua, ya, ada batas bawah. Batas bawah itu batas ujung bawah pada suatu kelas. Jadi setiap kelas ini memiliki dua batas, teman-teman. Batas bawah itu batas paling kecilnya. Misalkan pada ini kelas pertama, ya. Ini kelas pertama, batas bawahnya itu adalah 31 karena ini nilai paling kecil. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan batas atas. Batas atas itu batas ujung atas pada suatu kelas, nilai terbesar pada rentang kelas tersebut. Jadi pada kelas pertama ini 31 ini batas bawahnya, 40 ini batas atasnya. Mengerti ya?
Coba pada kelas ketiga. Nah, ini kelas ketiga nih. Batas bawahnya 51, batas atasnya 60. Pada kelas terakhir, yang ini, batas bawahnya itu 91, batas atasnya 100. Jelas ya? Ini yang disebut dengan kelas, ini yang disebut dengan batas bawah, ini batas atas. Ini batas bawah, ini batas atas. Oke? Kemudian berikutnya, ada yang disebut dengan tepi kelas. Tepi kelas juga ada dua, ada tepi bawah dan ada tepi atas. Tepi bawah atau kita singkat dengan TB, itu batas bawah dikurangi ketelitian data, ya. Batas bawah dikurangi ketelitian data. Nah, kalau tepi atas itu batas atas kita tambah dengan ketelitian data. Ketelitian data, nah ini sebagai catatan. Jika datanya adalah bilangan bulat, maka ketelitian datanya adalah 0,5. Contohnya, pada tabel ini datanya itu bilangan bulat, gak ada komanya ya. Jadi ketelitian datanya adalah 0,5. Nah, misalkan kita mau nyari tepi bawah. Tepi bawah kelas pertama, tepi bawah itu batas bawah dikurangi ketelitian. Nah, untuk bilangan bulat seperti ini ketelitiannya adalah 0,5. Jadi tepi bawah kelas pertama itu berarti 31 dikurangi 0,5. Berapa? 30,5. Nah, ini tepi bawah kelas pertama. Kalau tepi atas itu batas atas ditambah ketelitian data. Ya, berarti batas atas yang ini 40 ditambah 0,5, 40,5. Nah, ini tepi atas dari kelas pertama. Tepi bawah kelas kedua sama, berarti 41 kita kurangi dengan 0,5, 40,5. Nah, ini tepi bawah dari kelas kedua. Tepi atasnya ditambah 0,5, 50,5 gitu. Coba kelas ketiga sama, tepi bawahnya tinggal dikurangi 0,5. 51 kurangi 0,5, 50,5. Nah, tepi atasnya tambah 0,5, 60,5. Kelas keempat sama ya. Tepi bawahnya kurangi 0,5. 61 kurangi 0,5 itu 60,5. Tepi atasnya berarti 70 tambah 0,5, 70,5. Nah, ini tepi bawah, ini tepi atas, dan seterusnya. Nah, jika datanya memuat satu tempat desimal, maka ketelitian datanya adalah 0,05. Beda lagi, misalkan ini datanya dalam ada komanya ya. Misalkan 31,6 misalkan. Oh, berarti tepi bawahnya bukan dikurangi 0,5, tapi dikuranginya 0,05. Oke, tapi kebanyakan datanya itu dalam bilangan bulat. Nah, kita lanjut berikutnya, ada yang disebut dengan panjang kelas. Panjang kelas, cara mencarinya itu tepi atas dikurangi tepi bawah. Ya. Nah, pada tabel ini semua kelas ini panjang kelasnya akan sama, teman-teman. Panjang kelas itu panjang kelasnya itu semua sama. Jadi teman-teman mau ngambil tepi atas dan tepi bawah kelas berapapun boleh aja. Misalkan mau kelas pertama yang dipakainya, berarti panjang kelas ini tepi atas dikurangi tepi bawah kan. Tepi atasnya berapa? 40,5. Jadi panjang kelasnya adalah 40,5 dikurangi 30,5. Berapa? 10. Oh, ternyata panjang kelas ini 10. Mau kelas kedua yang dipakai 50,5 dikurangi 40,5 juga boleh. Hasilnya akan sama. Ya, itu panjang kelas. Atau cara yang mudah, bisa juga caranya seperti ini. Langsung aja batasnya dikurangi 40 dikurangi 31 lalu ditambah 1, bisa seperti itu. Ya, bisa batas atas dikurangi batas bawah, kemudian ditambah 1. Nah, itu juga boleh mencari panjang kelas. Oke, berikutnya ada yang disebut dengan titik tengah kelas. Nah, titik tengah kelas itu setengah kali batas atas ditambah batas bawah. Misalkan kita mau nyari titik tengah dari kelas pertama, berarti setengah kali 31 tambah 40 gitu. Ya, berapa? Nah, itu titik tengah. Titik tengah kelas kedua sama, berarti setengah kali 41 tambah 50. Sama dengan berapa? Nah, itu titik tengah. Nah, itulah beberapa bagian pada tabel distribusi frekuensi yang perlu teman-teman ketahui. Nah, sekarang kita akan coba mengelompokkan data atau menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi
atau mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, teman-teman tentukan dulu jangkauannya, ya. Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, oke, yang pertama tentukan jangkauan. Yang kedua, tentukan banyak kelas interval, banyaknya kelas. Ini rumusnya banyaknya kelas atau K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Di sini log itu logaritma, N ini adalah banyaknya data. Dan yang ketiga, kita tentukan panjang kelas. Panjang kelas itu caranya jangkauan dibagi banyaknya kelas. Ya. Nah, ini 3 langkah yang kita perlukan untuk menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk lebih jelas, kita coba latihan berikut ini. Sajikan data berikut dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada berapa? Ada 40 data ya. Ini ada 40 data akan kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita tentukan dulu jangkauan. Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Pada tabel ini data terbesarnya mana? Data terbesarnya 95 ya, data terkecilnya 42. Nah, jadi jangkauannya adalah 95 dikurangi 42. Jangkauannya adalah 53. Yang kedua, kita tentukan banyak kelas interval. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jadi pada data ini N-nya berapa? N itu banyaknya data ya. Ini banyaknya data kan 40, berarti N-nya itu 40. Jadi banyaknya kelas adalah 1 ditambah 3,3 kali log 40. Log 40 ini bisa teman-teman cari pakai kalkulator. Log 40 itu 1,6 ya. 3,3 kali 1,6 itu 5,28. Jadi sekarang kita hitung 1 tambah 5,28 6,28 atau kita bulatkan aja 6. Jadi banyaknya kelas adalah 6. Dan terakhir, kita tentukan panjang kelas ya. Panjang kelas itu caranya jangkauan kita bagi dengan banyaknya kelas interval. Jadi pada soal ini ya, jangkauannya tadi kita udah dapat 53 dan banyaknya kelas interval adalah 6. Jadi panjang kelasnya adalah 53 kita bagi dengan 6. 53 dibagi 6 itu 8,83. Ini kita bulatkan aja 9. Jadi panjang kelasnya adalah 9. Nah, ini yang kita perlukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, kita buat tabelnya. Nah, karena tadi kita udah dapat banyaknya kelas adalah 6. Jadi ketika teman-teman bikin tabel ke bawah, ini banyaknya baris sesuai dengan banyaknya kelas. Jadi di sini banyak kelas 6, berarti barisnya kita buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, karena nanti akan ada 6 kelas interval. Oke, kita tulis dulu intervalnya. Tadi nilai terkecilnya adalah 42. Berarti interval pertama 42 sampai berapa? Lihat panjang kelasnya. Panjang kelasnya 9, jangan ditambah 9, tapi ditambah panjang kelas dikurangi 1 ya. Berarti kita tambahin 8, teman-teman. Ya, ingat karena panjang kelas itu bukan batas atas dikurangi batas bawah, tapi tepi atas dikurangi tepi bawah tadi kan. Ya, jadi ini kita tambah 8 berapa? 50. Oke. Sekarang kelas kedua berarti dari 51 karena ini kan 50. 51 ditambah 8. 59. Ini dari 60 mulainya. 60 tambah 8, 68. Kemudian ini 69 tambah 8, 77. Ini 78 tambah 8, 86. Berarti ini 87 tambah 8, 95. Nah, untuk mempermudah menentukan frekuensi, di sini saya tambahkan satu kolom, yaitu kolom turus atau teli. Biasanya teman-teman lihat turus atau teli ini dalam pemungutan suara biasanya, ya. Nah, ini untuk mempermudah kita menentukan frekuensinya. Caranya gini, kita mulai data pertama 58. 58 itu ada pada kelas yang mana? 58 itu kan kelas yang ini. Kita tulis 1 gitu. Kemudian 53 itu masuk ke sini lagi, berarti 2. 56 ke sini juga
3, kemudian 64 di kelas ini antara 60 sampai 68. Kemudian 50 masuknya ke kelas pertama. Dan 65 di sini ya. Nah, jadi kita tinggal hitung turus atau talinya untuk menentukan frekuensinya. Yang pertama, kelas pertama itu ini berapa? 6 ya. Jadi frekuensinya 6. Ini 12. Ini berapa? 6. Kemudian ini 8 dan ini 5. Ini 3. Nah, ini frekuensi dari masing-masing kelas ini. Nah, jadi data yang ini sudah kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, itulah cara menentukan atau cara menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.